Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran matematika kelas 6 SDIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang bersama Ustazah Tin. Baik, ingat matematika mudah, menyenangkan. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang perkalian dan pembagian pecahan. Tujuan dari pembelajaran saat ini adalah yang pertama, melatih sikap mandiri, disiplin, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, memahami dan mampu melakukan operasi perkalian berbagai bentuk pecahan. Yang ketiga adalah memahami dan mampu melakukan operasi pembagian berbagai bentuk pecahan. Kemudian yang keempat adalah menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan pecahan. Yang pertama, perkalian pecahan. Caranya adalah ubah menjadi pecahan biasa. Kemudian sederhanakan dengan dibagi bilangan yang sama. Langkah selanjutnya adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Perhatikan contohnya. Contoh yang pertama, 5/6 dikali 1/4. Karena tidak ada yang bisa disederhanakan dengan dibagi bilangan yang sama, maka langsung kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, ya. Sehingga hasilnya 5 kali 1 sama dengan 5, 6 kali 4 sama dengan 24. Contoh yang kedua, 2/1/3 dikalikan 1/3/7. Kita ubah menjadi pecahan biasa. 2/1/3 diubah menjadi pecahan biasa. Caranya 2 kali 3 tambah 1. 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. Jadi 7/3. Kemudian 1/3/7 kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya 1 kali 7, 7 ditambah 3, 10. 10/7. Nah, ini ada bilangan yang bisa kita bagi dengan angka yang sama, yaitu 7. 7 dan 7 sama-sama habis dibagi 7. Boleh kita sederhanakan. Ya, menyederhanakan pecahan harus atas dengan bawah, ya. 7 di atas dicoret dengan 7 di bawah. Sehingga hasilnya adalah 10/3. 10/3 kita ubah menjadi pecahan campuran. 10 kalau dibagi 3 hasilnya 3 sisa 1. Dituliskan 3 1/3. Baik, contoh yang ketiga. 5 kali 1 3/5. Kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. 5 sama tetap 5. Kemudian 1 3/5. 1 kali 5 5 ditambah 3 8. Hasilnya adalah 8/5. Nah, 5 dan 5 boleh kita sederhanakan atau kita coret-coret karena atas dan bawah, sehingga hasilnya sama dengan 8. Contoh yang keempat. Perhatikan, 0,2 kali 1,2. Kita ubah menjadi pecahan biasa. 0,2 itu sama dengan 2/10. 1,2 itu 12/10. Nah, ini ada angka yang bisa dibagi. 2 dan 10 sama-sama habis dibagi 2. Ya, 2 dibagi 2 1, 10 dibagi 2 5. Kemudian 10 dan 12 sama-sama habis dibagi 2. Ya, 12 dibagi 2 6, 10 dibagi 2 5. Sehingga hasilnya 1/5 dikali 6/5. Ya, ingat mencoret-coret itu atas dan bawah, maka 5 yang sama-sama di bawah tidak bisa kita coret. Sehingga langsung dikalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, atau atas kali atas, bawah kali bawah. Hasilnya adalah 1 kali 6 sama dengan 6, 5 kali 5 sama dengan 25.
Baik, mudah bukan? Nah, sekarang silahkan kalian untuk latihan soal berikut ini. Silahkan dikerjakan di buku tulisnya. Baik. Ada 5 soal, sangat mudah karena tadi sudah dijelaskan cara-caranya. Ya, silahkan dikerjakan di buku tulisnya. Baik, berikutnya adalah tentang pembagian pecahan. Caranya adalah yang pertama, ubah menjadi pecahan biasa. Kemudian yang kedua, balik posisi pecahan setelah operasi hitung pembagian. Karena membagi pecahan sama dengan mengalihkan pecahan tapi dibalik, ya. Atau membagi pecahan sama dengan mengalihkan pecahan kebalikannya. Kemudian langkah yang ketiga adalah kerjakan seperti pada perkalian pecahan. Perhatikan contohnya. 2/3 dibagi 1/5/6. Kita ubah menjadi pecahan biasa. 2/3 sudah merupakan pecahan biasa. Kemudian 1/5/6. 1 kali 6, 6 ditambah 5, 11. Sehingga menjadi 11/6. Dan operasi hitungnya menjadi 2/3 dibagi 11/6. Langkah berikutnya adalah balik posisi pecahan setelah operasi hitung pembagian. Ingat, yang dibalik yang belakang. Sehingga operasi hitungnya menjadi 2/3 kali 6/11. Perhatikan, antara atas dan bawah ada angka atau bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 3 dan 6. Sama-sama habis dibagi 3. Sehingga kita bagi 3 sama dengan 1, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Dan perkaliannya menjadi 2 kali 2 per 11. Atau 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian penyebutnya adalah 11. Sehingga hasilnya adalah 4/11. Contoh berikutnya. 1,4 dibagi 0,7. Langkah pertama kita ubah menjadi pecahan biasa. 1,4 sama dengan 14/10, 0,7 sama dengan 7/10. Sehingga operasi hitungnya menjadi 14/10 dibagi 7/10. Perhatikan, ya. Kita balik yang belakang karena membagi sama dengan mengalihkan dengan kebalikannya. Sehingga menjadi 14/10 dikali 10/7. Dan ada angka yang bisa dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 10 dan 10 sama-sama habis dibagi 10. Hasilnya 1, tidak kita tuliskan satunya, ya. Kemudian 14 dan 7 sama-sama habis dibagi 7. 14 dibagi 7 sama dengan 2. Sehingga tinggal 2 kali 1 dibagi 1 kali 1 atau sama dengan 2. Sangat mudah bukan? Baiklah, silahkan dikerjakan latihan soal berikut ini di buku tulis. Silahkan ditulis di buku tulis dan dikerjakan, ya. Ya. Ada 5 soal. Ingat langkah-langkah dalam pembagian pecahan. Sangat mudah. Tadi sudah dijelaskan bagaimana langkahnya step by step. Baik, berikutnya bagaimana menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan pecahan. Ustazah langsung kasih contoh soal. Contoh soal yang pertama. Najwa membeli kacang kedelai seberat 8,25 kg. Kemudian Najwa membeli lagi kacang kedelai seberat 1/3/4 kg. Kacang tersebut akan dibuat susu seberat 9/20 kg.
Maka sisa kacang kedelai yang dimiliki Najwa adalah berapa kilogram? Bagaimana menyelesaikannya? Ingat, dalam menyelesaikan soal cerita, kita tuliskan terlebih dulu apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan, baru kemudian dijawab. Baik, yang diketahui adalah Najwa membeli kacang kedelai seberat 8,25 kg, kemudian membeli lagi seberat 1/3/4 kg, dan dibuat susu seberat 9/20 kg. Nah, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah sisa kacang kedelai yang dimiliki Najwa. Ya, kita jawab. Sisa kacang kedelai yang dimiliki Najwa adalah 8,25 ditambah 1/3/4. Kemudian karena dibuat untuk membuat susu maka akan berkurang, dikurangi 9/20. Nah, mengerjakan operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan pecahan akan mudah, lebih mudah ketika diubah menjadi pecahan desimal. Ya, kita ubah menjadi pecahan desimal sehingga operasi hitungnya menjadi 8,25 ditambah 1,75 dikurang 0,45 dan hasilnya adalah 10,45. Jadi sisa kacang kedelai yang dimiliki Najwa adalah 10,45 kg. Baik, contoh soal yang kedua. Seorang pedagang memiliki persediaan gula pasir sebanyak 8,2/5 kg. Semua gula tersebut akan ditempatkan ke dalam beberapa kantong plastik. Jika setiap kantong plastik berisi 0,7 kg gula, maka banyak kantong yang diperlukan pedagang tersebut adalah berapa buah? Baik, penyelesaiannya. Ingat, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal cerita di atas. Ya, diketahui pedagang memiliki gula pasir 8,2/5 kg. Kemudian gula tersebut akan ditempatkan ke dalam beberapa kantong plastik. Setiap kantong plastik berisi 0,7 kg gula. Baik, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah banyak kantong yang diperlukan pedagang tersebut. Ya, kita selesaikan. Banyak kantong yang diperlukan pedagang adalah 8,2/5 dibagi 0,7. Ingat, dalam menyelesaikan pembagian pecahan, kita ubah menjadi pecahan biasa semua. 8,2/5, 8 kali 5 40 ditambah 2 berarti 42/5. Sementara 0,7 sama dengan 7/10. Sehingga operasi hitungnya menjadi 42/5 dibagi 7/10. Ingat, pembagian pecahan sama dengan mengalihkan dengan kebalikannya. Dan ingat juga yang dibagi adalah yang belakang. Sehingga operasi hitungnya menjadi 42/5 dikali 10/7. Ya, 42/5 dikali 10/7. Lihat, 5 dan 10 bisa kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 1, sementara 10 dibagi 5 2. Kemudian 7 dan 42 sama-sama habis dibagi 7. 7 dibagi 7 1, tidak kita tulis angka satunya ya. Kemudian 42 dibagi 7 sama dengan 6. Sehingga tinggal 6 kali 2 dibagi 1 kali 1. Hasilnya adalah 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi banyak kantong yang diperlukan pedagang tersebut adalah 12 buah. Sangat mudah bukan? Ya, kita perhatikan contoh yang ketiga. Pak Yunus memelihara 4 jenis hewan. Sebanyak 36% dari hewan tersebut adalah kelinci.
Kemudian sebanyak 0,32 adalah ayam dan 13/50 bagian merupakan burung. Sisanya adalah ikan hias. Jika jumlah hewan piaraan Pak Yunus 150 ekor, maka hitunglah banyak hewan masing-masing. Baik, penyelesaiannya adalah kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah bahwa Pak Yunus memelihara 4 jenis hewan. 36% kelinci, 0,32 bagian adalah ayam, kemudian 13/50 bagian adalah burung, dan sisanya adalah ikan hias. Sementara jumlah hewan piaraan Pak Yunus adalah 150 ekor. Nah, ditanya banyak hewan masing-masing. Kita jawab, kelinci adalah 36%. Artinya 36% dari 150 atau 36% kali 150. Kita ubah 36% menjadi bentuk pecahan biasa, sama dengan 36/100 kali 150. Nah, 150 dan 100 sama-sama habis dibagi 50. 150 dibagi 50 adalah 3, sementara 100 dibagi 50 adalah 2. Sehingga menjadi 36/2 kali 3. Kita selesaikan. 36/2 adalah 18. Kemudian kita kalikan 3, hasilnya adalah 54. Jadi banyaknya kelinci adalah 54 ekor. Kemudian ayam. Ayamnya adalah 0,32 bagian atau 0,32 dari keseluruhan. Keseluruhannya adalah 150. Sehingga sama dengan 0,32 kali 150. Kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa, 32/100 kali 150. Perhatikan caranya. 150 dan 100 sama-sama habis dibagi 50. 150 dibagi 50 adalah 3, 100 dibagi 50 adalah 2. Sehingga operasi hitungnya menjadi 32/2 kali 3. Kita selesaikan. 32/2 adalah 16, kemudian dikalikan 3. Hasilnya adalah 48. Jadi jumlah ayamnya adalah 48 ekor. Kemudian burung. Ya, burung adalah 13/50 bagian atau 13/50 kali 150. Ya, ada bilangan yang bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu 50 dan 150. 150 dibagi 53, sementara 50 dibagi 51. Ya, tidak kita tulis angka satunya ya. Dan hasilnya adalah 13 kali 3 sama dengan 39, sehingga jumlah burungnya adalah 39 ekor. Nah, sekarang tinggal menghitung banyaknya ikan hias. Nah, ikan hiasnya berarti 150 dikurang seluruh hewan yang ada, yaitu dikurang kelinci 54 ekor, ayamnya 48 ekor, burungnya 39 ekor, sehingga sama dengan 150 dikurangi 141. Dan banyaknya ikan hias adalah 9 ekor. Ya. Demikianlah menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan pecahan. Ya, kita perhatikan operasi hitungnya. Insyaallah sangat mudah karena matematika mudah dan menyenangkan. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.